Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم. وبعد بسخل صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفوات نقمتك وعافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواني أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Masjid Umar bin Khattab yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih sanggup untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Selalu tercurah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang mungkin di antara antum sudah mendengar dan sudah memahami, yaitu berkaitan tentang masalah riya dan sum'ah. Berkaitan tentang pembahasan riya dan sum'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dosa syirik, terutama syirkul asghar, syirik kecil, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum as-syirkul asghar, adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu syirkul asghar itu, apa syirik kecil tersebut.
Faqala Nabi SAW, ar-riya, seseorang beramal, beribadah, niatannya bukan untuk Allah Jalla wa'ala, tapi niatannya tersebut untuk mendapatkan pujian manusia. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan tentang definisi riya. Kemudian yang kedua, amal ibadah yang terkontaminasi dengan penyakit riya atau sum'ah ini. Kemudian nanti kita membahas pembahasan dari pembahasan riya. Apakah amalan riya yang pernah kita lakukan atau amal ibadah yang pernah kita lakukan yang terkontaminasi, bercampur penyakit riya ini, jika kita bertaubat taubatan nasuha, apakah amalan tersebut bisa menjadi amal saleh kita lagi, ataukah begitu saja? Dan yang terakhir, amalan, ada perbuatan yang dipikir oleh kita riya, ternyata itu bukan riya. 4 pembahasan kita akan bahas berkaitan tentang masalah penyakit riya ini. Kata-kata riya itu terambil dari kata-kata ra'a, ya, ria'an atau riya'an, mura'atan, ya, artinya secara bahasa perlihatkan, yang dimana di sini maksudnya yang adalah amal soleh kita, amal ibadah kita kepada orang lain. Tentu tujuannya dipuji oleh manusia, atau paling tidak untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Ini yang disebut dengan apa? Penyakit riya. Jelas hukum dari riya ini kita katakan dosa, ya, dosa besar. Ada 2 alasan kenapa penyakit riya ini dihukumi dosa besar. Yang pertama, dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasannya penyakit riya, sebagaimana yang kita bacakan tadi hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya, kemudian ditanya Nabi SAW, apa syirik kecil tersebut? Di antaranya adalah ar-riya. Nah, berhubung riya dan sum'ah ini, ya, adalah bagian daripada dosa syirik, maka kategorinya itu adalah dosa besar. Apalagi adanya ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi pelaku riya. Ikhwan, salah satu atau definisi daripada dosa besar adalah Jalla Jalaluh memperingatkan, baik dengan ancamannya siksa api neraka, atau ancamannya pelakunya tersebut, ya, tidak dimasukkan ke dalam jannah, atau dikutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwasannya perbuatan itu adalah dosa. Salah satunya Allah Jalla wa'ala Al-Ma'un yang dibaca imam kita tadi, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Kok bisa celaka? Padahal ibadah salat, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Jalla wa'ala, ibadah yang sangat luar biasa, pondasinya agama. Tapi banyak bukan pahala dan hasanat dari Allah Jalla wa'ala, tapi malah tersebut dia terlemparkan ke dalam siksa api neraka, atau bukit atau gunung yang ada di dalam neraka jahanam. Artinya, ya, ancamannya tidak main-main. Kan pada ayat yang ke-6-nya tersebut, Allah Jalla wa'ala mengatakan, banyak orang yang salat tersebut celaka dikarenakan yura'un, salat yang dia kerjakan, salat yang dia laksanakan sekedar show off, sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia, agar manusia tersebut ibadah-ibadah yang lain, sedekah,
berinfak, berhaji, berumrah dan seterusnya. Tujuannya itu bukan kerana Allah Jalla wa Ala, tapi cuma sekedar ingin mendapatkan pengakuan dia. Itu kan dia tersebut tersiksa api neraka. Tidak mungkin Allah Jalla wa Ala mengancam begitu keras kecuali kabiratun min kaba'ir dzunub. Naam. Kemudian alasan yang kedua kita katakan kenapa riya itu kategorinya adalah dosa besar, dikarenakan banyaknya ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang mengancam pelaku riya ini. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi alaihi ushida fa'arrafa ni'amahu. Sesungguhnya manusia yang kiamat kelak akan kenikmatan ia tersebut mengetahui dengan jelas. Kemudian Allah Jalla wa Ala kau amalkan. Perang di jalanmu ya Allah. Untuk apa engkau melakukan ya peperangan tersebut? Untuk apa di hadapan Allah Jalla ya Rabb, ya karena engkau lillah ya Rabb. Kemudian Allah walakin li wa 'allamtuhu wa qara'tu fika. Ilmu agama bukan kerenaku. Engkau belajar ilmu din dan mengajarkannya bukan lillahi ta'ala. Engkau mengajarkan ilmu din, engkau menjadi imam, engkau menjadi ustaz dan seterusnya, bukan karena Allah Jalla wa Ala, tapi dikarenakan liyukhal alimun, agar engkau disebut sebagai seorang alim, qari'un, agar engkau sebagai orang yang ahli dalam masalah baca Al-Quran dan seterusnya. Faqad qil, manusia telah memuji engkau seperti itu. Engkau dapatkan puja-puji dan manusia tersebut. Tapi berhubung engkau beramalnya, beribadahnya bukan karena aku, bukan karena Allah Jalla wa Ala, maka dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Sampai yang ketiga juga begitu. Bersedekah, beramal, ya, bersedekah, berinfak bukan karena Allah Jalla Jalaluh,
Subhanallah, hamba ini saking pedenya di hadapan Allah Jalla wa Ala mengatakan, ma tu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, ya, tidak ada satu jalan, ya, yang dimana itu jalanmu, kecuali aku telah berinfak harta bendaku di jalan tersebut. Allah bertanya, untuk apa engkau melakukan itu? Fika ya Rabb, untukmu, di jalanmu, lillahi ta'ala, ikhlas. Kata Allah Jalla wa Ala, kadzabta walakinnaka agar engkau disebut manusia sebagai seorang yang dermawan, muhsinin, dan seterusnya. Engkau dapatkan pujian-pujian manusia tersebut. Tapi berhubung engkau bersedekahnya, beramalnya bukan karenaku, bukan lillahi ta'ala, maka dilemparkan dia tersebut ke dalam siksa api neraka. Subhanallah. Nah, hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat luar biasa bagi pelaku riya, bagi pelaku sum'ah. Tidak mungkin ini dosa kecil, karena dosa kecil itu bisa secara tersendirinya dengan kita melakukan amal saleh dan ibadah. Tapi tidak mungkin juga kita katakan ini sebagai dosa kecil dengan ancaman yang sangat luar biasa yang datang dari Allah Jalla wa Ala tadi, menunjukkan bahwasanya riya itu adalah kabiratun min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Nah, baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Bagaimana hukumnya berkaitan dengan amal ibadah yang sudah terkontaminasi dengan penyakit riya ini? Amal ibadah yang terkontaminasi dengan penyakit riya dan sum'ah ini, itu terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, melakukan riya sejak awal ibadah. Melakukan riya sejak apa? Awal ibadah. Artinya sebelum sholat sudah muncul tuh penyakit riya, supaya dipuji oleh manusia. Sebelum dia bersedekah, dia sudah niatan. Dia bersedekahnya itu karena ya manusia. Sampai dia mengatakan, ana bersedekah, berinfak ini bukan ikhlas, bukan karena Allah, tapi memang ingin mendapatkan pujian manusia. Berhaji, berumrah dan seterusnya, itu saja dia mengucapkan niatan dia, Allahumma haji, muncul penyakit riyanya itu. Nanti yang riya muncul di tengah rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua muncul penyakit riya. Kemudian yang ketiga, riya yang setelah selesai beramal, setelah selesai beribadah, hukumnya nanti kita akan jelaskan ya. Yang pertama, riya sejak awal. Sebelum beribadah sudah muncul tuh penyakit riya. Nah, dalam hal ini para ulama ittifaq ya, bersepakat bahwa amal ibadah awal untuk riya itu jelas tolak dan sama sekali tidak ada pahalanya. Bahkan pelaku riya sejak awal tersebut rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan amal beliau, amal ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada yang satu kesatuan, itu yang disebut dengan amal ibadah yang melakukan yang bukan satu kesatu, seperti contoh tadi sebelum masuk ke masjid bersedekah, itu tidak diterima. Tapi sedekah yang kedua
maka sedekah yang kedua itu tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan ibadah. Antum sejak awal rakaat pertama sudah riya. Meskipun rakaat yang kedua, ketiga, keempat, kata Al-Imam Nuqayyim, antum ikhlas, berhubung ibadah salat itu satu kesatuan, maka tetap tidak dianggap ibadah salatnya. Jelas ikhwan? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nuqayyim, bahwasanya ibadah itu ya terbagi menjadi dua. Kalau dilihat dari teknisnya, ada ibadah yang satu kesatuan, ada ibadah yang sifatnya tersebut terpisah. Tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Kalau ibadah yang satu kesatuan, itu jelas kata Al-Imam Nuqayyim. Kalau dia sejak rakaat yang pertama, kalau kita kaitkan dengan ibadah salat, riya, ya, maka pengaruh. Rakaat yang ketiga juga begitu, ya, berpengaruh juga. Dikarenakan di rakaat yang pertamanya itu sudah riya. Dan ini kata beliau, ya, jika riyanya sejak awal berkaitan dengan ibadah yang satu kesatuan, maka amal ibadah salatnya tersebut tidak diterima oleh Allahu Jalla wa'ala. Contoh lagi, seseorang yang salat subuh kerana riya, dan di rakaat yang kedua ia sadar dan merubah niatnya, maka salat subuhnya tidak sah sama sekali. Kan tidak mungkin bisa dipisah antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Contoh ya, antum kalau berbicara tentang masalah niat itu, di dalam masalah fikih dibahas itu. Bagaimana kalau seseorang merubah niat, yang tadinya niatan salat subuh, dia ganti dengan niatan salat sunnah qobliyah atau salat sunnah qobliyah, berhubung dia tersebut akan berangkat ke suatu tempat yang tadinya dia niatan qobliyah subuh, pas rakaat yang kedua dia rubah niatnya menjadi salat subuh saja, maka jelas ini tidak sah. Naam. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya ibadah salat itu adalah ibadah yang satu. Seseorang itu riya, kedua, ketiga, dan itu kata beliau. Beda kalau ibadah yang bukan satu kesatuan, seperti sedekah. Awal riya, cuma sedekah yang pertama saja yang tidak diterima. Adapun sedekah yang kedua antum tetap diterima oleh Allahu Jalla wa'ala, karena yang kedua tersebut antum ikhlas kerana Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang kedua, riya yang muncul di tengah-tengah beramal. Subhanallah, rakaat pertama ikhlas, subhanallah. Atau pas di rakaat yang kedua, subhanallah, ada wali kota di samping kita. Aduh, wali kota lagi nih. Muncul perasaan ingin dipuji oleh beliau. Subhanallah, kita katakan orang yang seperti ini ada dua kemungkinan. Ya, bisa jadi dia lawan penyakit riya tersebut. Dia lawan di hatinya. Astagfirullah, riya. Dalam hatinya dia betul-betul ingin memawan penyakit riyanya hingga penyakit riya tersebut hilang dari dirinya. Maka salatnya tetap aman. Maka salatnya apa? Tetap aman. Tetapi jika seseorang di rakaat yang kedua tadi dari salat subuh misalnya, dia menikmati banget penyakit riya tersebut sampai selesai salat, maka dipastikan salatnya tersebut apa? Tidak diterima oleh Allahu Jalla wa'ala. Karena ibadah salatnya tersebut terkontaminasi, ya, terkena penyakit riya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para ulama berikhtilaf, berdebat, ya, tentang seseorang yang melakukan penyakit riya ini. Kalau berkaitan tentang ibadah yang satu kesatuan, seperti ibadah salat, apakah Allah Jalla wa'ala tetap menerima ibadahnya jika dia ikhlas di rakaat yang pertama, tapi rakaat yang kedua tidak ikhlas, dia riya? Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal, mengatakan tidak diterima. Tidak mungkin untuk diterima, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Jadi kalau misalnya meskipun muncul penyakit riya itu di rakaat yang kedua atau di pertengahan dia melaksanakan ibadah salat, berhubung ibadah salatnya tersebut satu ibadah satu kesatuan, maka tidak diterima kata Al-Imam Nuqayyim. Tetapi Al-Imam Ahmad
dan juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Al-Imam Hasan, riya terus bagaimana hukumnya, yang dimana sejak awal dia tersebut ikhlas. Jadi rakaat pertama ikhlas, rakaat yang kedua dia tersebut tidak ikhlas. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Jarir, bahwasannya salat dia tersebut tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tolak ukur dari melaksanakan ibadah yang satu kesatuan, kata mereka ini, bahwasannya niat awal seseorang itulah yang paling penting, bukan di pertengahannya ataupun di akhir. Ini menurut pendapat yang, menurut antum, kira-kira yang paling mudah yang mana? Yang pertama, seseorang rakaat pertama ikhlas, rakaat yang kedua riya, nikmati betul sampai selesai. Ibnu Qayyim mengatakan gugur, enggak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibnu Jarir dan Imam Ahmad mengatakan tetap diterima, karena pondasi utamanya itu ikhlas di awal kita melakukan tadi. Kalau boleh memilih, subhanallah, maka pendapat yang kedua ini lebih ringan buat kita. Ya, kenapa? Karena subhanallah, jika seseorang mungkin di antara kita itu kadang terbawa oleh keadaan kita dan hati kita dan pikiran kita, sehingga membuat kita terkadang bisa melawan, terkadang tuh juga tidak bisa melawan. Artinya apa? Menikmati. Maka oleh sebab itu, wallahu a'lam bissawab, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Semoga Allah Jalla wa Ala memaafkan jika muncul penyakit riya tersebut di rakaat yang kedua tadi itu, atau di pertengahan dari kita melaksanakan ibadah. Tapi tetap kita tersebut berusaha untuk melawan, sehingga kita aman dalam melaksanakan ibadah tersebut tanpa ada perdebatan dari para ulama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang ketiga ini, riya yang muncul setelah beramal. Sudah sholat, sudah ibadah haji, sudah sedekah, baru dia riya. Ustaz, ke Bangka Belitung. Jadi. Kemana? Pangkal Pinang ya? Jadi. Ustaz ngisi kajian di masjid itu. Oh, ngisi anak. Ikhwan, teman-teman datang. Ustaz tahu nggak siapa yang bangun tuh masjid? Nggak tahu aneh. Ada. Kalau tujuannya cuma sekedar informasi, nggak ada masalah. Hatinya aman, tidak terkontaminasi, tidak tapi dalamnya karena ada manusia ingin dipuji, riya, ingin menontonkan amalan tanpa dia ngomong. Tapi kalau sum'ah, kita nggak nonton, dia ngomong. Makanya ada kategori seperti misalnya sholat, kita katakan itu riya. Tapi kalau misalnya sum'ah, bisa jadi kalau kita dengar seperti baca Al-Quran, muhadarah, kajian seperti ini. Nah, termasuk tadi seseorang sudah beramal, kita nggak tahu dia mengamalkan apa dan seterusnya. Tahu-tahu dia tersebut apa? Ya, sum'ah. Setelah dia beramal tadi, tujuan untuk dipuji oleh manusia, ya kan? Antum yang bangun. Nggak mungkin dong Ustadz ngomong jangan riya. Nggak mungkin Ustadz. Pastikan pakai pencitraan juga. Allah bikal Islam muslimin. Kan seperti itu. Naam. Masya Allah. Jazak. Nafallah. Gimana
setelah beramal, setelah beribadah. Seperti melaksanakan ibadah haji. Bukan begitu? Ditanya, gimana kemarin? Wah, haji kemarin itu berat. Sayang sama anak. Anak dimudahkan segala-galanya. Tawaf, tahu-tahu kayak ada orang yang menggiring anak ke Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad. Subhanallah, ketika anak mau sholat sunnah dijagain. Anak nggak tahu tuh orang dari mana. Subhanallah. Ini sudah cerita kayak wali ya. Seperti itu. Allahu Akbar. Nah, kan pingin dipuji dong. Kita yang dengar ceritanya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah semangatnya luar biasa kan? Seperti itu. Gimana hukumnya? Nah, biasa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dia sudah beramal ibadah ikhlas, sholat, haji, umrah itu dan lain sebagainya, bangun masjid, ikhlas karena Allah. Tahu-tahu dia cerita setelah itu dengan niatan riya dan sum'ah untuk dipuji oleh manusia. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, amal ibadah dia yang ikhlas tadi, membangun masjid, sholat, ibadah haji, ibadah umrah, rontok. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi kalau menurut ulama yang lain, yaitu gurunya beliau, siapa gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwasannya tidak gugur, tetap dianggap oleh Allahu Jalla wa Ala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwasannya itu amalan yang sudah terpisah. Artinya disebut melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian setelah itu dia ceritanya dia itu dosa dengan penyakit. Adapun amal ibadah dia yang di masa lalu itu, entah membangun masjid, entah sholat, entah itu haji, entah itu zakat, itu tetap amalannya diterima karena ketika dia beramal tersebut ikhlas. Wallahu alam bissawab. Naam. Kalau menurut antum, yang mana yang enak? Yang mudah buat kita ya, bukan yang enak ya. Mudah kayaknya kita kadang begitu juga kan. Allahu Akbar. Manusia ini senang dipuji loh. Dan pasti benci dicaci maki, bukan begitu? Nah, siapapun. Ustadz juga begitu, sama antum. Ya kan seperti itu. Manusia. Coba antum caci maki ustadz kalau nggak berantem. Kan seperti itu. Nah, subhanallah. Antum bilang, Ustadz jangan ria Ustadz ya. Astagfirullahaladzim, nih orang mulutnya lancip banget ya. Allahu Akbar, kan begitu. Tapi aduh sabar. Subhanallah. Tapi kan ditandain antum. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik ya, jelas ya. Ada ria sejak awal. Kalau ibadah satu kesatuan, selesai sudah. Tapi kalau ibadah yang sifatnya tersebut bukan satu kesatuan, lihat. Kalau di awal dia tersebut ria, kemudian yang keduanya sedekahnya itu tidak ria, maka insya Allah yang kedua itu tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan yang kedua itu kan amal ibadah yang dimana awalnya ikhlas karena Allah. Kemudian tahu-tahu tercampur, terkontaminasi, tercemar oleh penyakit ria. Mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala jika berkaitan tentang apa? Ibadah yang satu kesatuan. Kalau ibadah yang tidak satu kesatuan seperti sedekah, sebelum masuk ke masjid sedekah ikhlas 100.000, masuk ke masjid sedekah lagi 5 juta, riya dan sum'ah. Nah, maka yang pertama tetap diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, yang kedua, yang ketiga sudah selesai ibadah, dia ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tahu-tahu setelah selesai dari beribadah, ini cerita di masa lalu, mungkin setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, dia melakukan amalan tersebut. Tahu-tahu hari ini dia cerita, ya, untuk dipuji oleh seseorang yang dia banggakan hidup di dunia ini, ya kan? Maka pendapat yang rajih, wallahu alam bissawab, tetap diterima amal ibadah yang di masa lalu dia, meskipun dia bercerita dengan ria tadi itu, dia tetap berdosa. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian pertanyaannya Ustadz, ini yang menjadi puncak pembahasan kita. Jika sekiranya kita ini kan sudah belajar nih Ustadz. Anak kan masa lalu itu Ustadz, ingat gak ya Allah Ustadz? Anak pernah bawa nasi kotak Ustadz dan kue-kuenya, ya, 10.000 nasi kotak ke masjid, ya, Umar bin Khattab. Riya Ustadz.
Waktu itu Ustaz, ana memang ada keperluan dunianya. Makanya untuk menarik jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab ini dengan cara seperti itu. Ana dipuja-puji oleh jamaah Ustaz. Nah sekarang ana sudah taubatan nasuha. Subhanallah. Bagaimana tentang status amal ibadahnya yang di masa lalu itu? 10.000 ya ngasih nasi kotak tadi itu. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau dia bertaubat taubatan nasuha, taubatnya insyaallah diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Dia diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim ditanya lagi, gimana tentang status amalan dia itu? 10.000 nasi kotak itu gimana yang dia ria? Sekarang dia bertaubat, apakah dianggap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amal soleh dia? Kata Imam Ibnu Qayyim, enggak. Tidak. Kenapa? Karena dia membangun ibadahnya itu di atas kesyirikan, yaitu riya. Amal ibadahnya hangus sudah. Tapi dia bertaubat sekarang, insya Allah diterima taubatnya. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, pendapat yang kedua, pendapat guru beliau, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, amal ibadah yang di masa lalu yang dikerjakan oleh kita riya, dicemari oleh penyakit riya, jika sekarang ini diterima oleh Allah Ta'ala, kemudian amal ibadah yang dia bangun di masa lalu tadi berkaitan dengan 10.000 nasi kotak, ini contoh aja ya, dia riya, kemudian hari ini dia bertaubat taubatan nasuha, insya Allah biiznillah Allah Jalla wa Ala jadikan amal dia yang itu karena sudah bertaubat dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai solehnya yang bersama dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah membawakan dalil dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orang baik di masa lalunya sebelum dia masuk Islam. Subhanallah, sangat terkenal sekali, suka bersedekah, suka berinfak, tamu datang, sangat menghormati. Di masa dulu kan jahiliyah juga ada haji. Cuma bukan haji sebagaimana tuntunan Nabi. Dia yang kasih minum orang-orang haji. Nah ketika dia masuk Islam, dia bertanya kepada bagaimana tentang ketika kondisi masih kafir dan musyrik. Bagaimana tentang anak dulu di masa lalu membebaskan budak. Bagaimana tentang silaturahim anak yang di masa lalu itu ketika masih kafir dan musyrik. Bagaimana tentang amal-amal baik yang lainnya. Apakah setelah ana masuk Islam, amalan-amalan tersebut dianggap oleh Allah Jalla wa Ala dijadikan sebagai amal soleh? Kita kan sangat paham. Kalau musyrik, orang kafir, beribadahnya kepada Allah bukan? Bukan kan? Seperti itu. Berarti tidak ikhlas kan? Ya ini syirik, lebih berbahaya lagi kan? Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat jawaban Nabi SAW. Aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam, wahai Hakim bin Hizam, dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Jadi kebaikan-kebaikannya juga apa? Masuk Islam. Artinya apa? Maksud ucapan Nabi? Semua perbuatan-perbuatan baik engkau di masa lalu itu, Allah Jalla wa Ala jadikan sebagai amal solehmu yang bersama dengankan pahala. Kata Syekh Islam Taimiyah, orang kafir saja, ya, yang dulu berbuat baik, siapapun dia, termasuk Hakim bin Hizam ini, ya, ketika dia kafir, perbuatan dia tidak dianggap apa? Amal soleh, karena kita paham, kita mengerti, pondasinya satu amalan itu dianggap amal soleh jika terbangun di atas apa? 3I, iman dan Islam dulu, masuk Islam. Karena orang kafir bagaimanapun dia beramal soleh, bagaimanapun dia beribadah, bagaimanapun berbuat baik, tidak dianggap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Karena dia membangun amalannya, membangun kebajikannya di atas kekufuran dan kesyirikan. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika di hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, banyak manusia yang datang kepada Allah secara berbondong-bondong, menunjukkan amal ibadah yang pernah dia kerjakan, menunjukkan kebajikan yang pernah dia lakukan. Tapi ketika disidang oleh Allah Jalla wa Ala,
amalan-amalan tersebut dijadikan seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Tidak ada nilainya, tidak ada hasanatnya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka datang kepada Allah dalam kondisi kufur dan musyrik. Tapi kalau dia masuk Islam, amalan dia, kebajikan dia ikut masuk Islam juga. Artinya apa maksudnya? Amalan tadi dianggap oleh Allah Jalla wa'ala menjadi amal soleh yang bersama dengankan pahala. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu katabahallahu lahu kulla hasanatin kanat ajlabuha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat ajlabuha. Jika seorang hamba masuk Islam dan Islamnya benar, ya, tulus dia masuk Islam, maka setiap perbuatan baik yang pernah dia kerjakan ketika dia masih kafir, ketika dia masih musyrik, maka Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala, dan seluruh dosa-dosanya terhapuskan. Nah, ini kata Syekh Umayyah, itu kafir membangun ibadahnya di atas apa? Kekufuran, kesyirikan, bukan untuk Allah, bukan begitu. Tapi ketika dia masuk Islam, perbuatan-perbuatan tadi dianggap masuk Islam juga, yang bernilaikan amal soleh yang bersama dengan kenapa? Pahala. Ini orang muslim, pelaku riya muslim, dia subhanallah, ya ada khilaf lah sehingga beramalnya riya. Kemudian bertaubat. Bukankah taubat itu kata Syekh Islam Taimiyah penghapus dosa-dosa? Subhanallah, ya, innamat taubah tahdumu ma qablaha. Sesungguhnya dengan taubat itu menghapuskan dosa-dosa. Kalau yang kafir saja, kalau sudah bertobat dengan dia masuk Islam, itu amal ibadahnya itu dianggap, padahal jelas-jelas dia itu beribadahnya bukan kepada Allah, jelas-jelas musyrik dan kafir. Apalagi ini Islam. Nah, makanya antum, Bapak dan Ibu, yang dulu pernah riya, yang dulu pernah sum'ah, bertobatlah taubatan nasuha. Maka insya Allah amal ibadah kita yang di masa lalu riya tersebut tetap dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal saleh yang bersama dengankan pahala. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian ada perkara-perkara yang disangka oleh kita itu riya, tetapi itu bukan riya. Jelas ya? Apa saja? Yang pertama, seseorang yang dipuji karena ketahuan melakukan amal ibadah. Subhanallah. Misalnya antum bangun masjid tadi itu, anak nggak tahu, antum nggak info kepada anak, tapi anak tahu atas informasi teman-teman kita. Subhanallah. Ketemu antum, Allahu Akbar ya Syekh, ya akhi, Masya Allah, Jazakallah khairan, makasih ya Syekh. Kenapa Ustaz terima kasih? Antum bangun masjid di sini. Antum Masya Allah, mudah-mudahan Allah buatkan rumah di surga untuk antum. Sudah Ustaz, jangan terlalu. Enggak. Anda doakan antum. Seperti itu. Riya enggak tuh orang? Kan enggak. Subhanallah. Bukan begitu? Enggak ada terbetik dia ingin riya. Enggak ada juga terbetik di hati dia ingin dipuji oleh itu ustaz, oleh itu kiai, oleh itu ya syekh. Enggak. Tapi orang tahu dia melakukan amal saleh. Nah, ini ditanyakan ya oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ara'aita rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaih. Bagaimana menurut antum ya Rasulullah? Ada seseorang melakukan amal ibadah, amal kebajikan, kemudian manusia tahu, kemudian manusia itu memuji dia. Gimana? Aku riya enggak? Tuh orang riya. Qala Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah good news, kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Nah, terkadang seseorang yang telah beramal, beribadah, ikhlas dan tidak mengharapkan pujian manusia, akan tetapi orang-orang itu mengetahui amal ibadahnya dan seterusnya. Seperti misalnya, ya kan? Kita baik banget dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa sepengetahuan dia, entah dia fakir, miskin atau janda dan seterusnya. Perbuatan itu kita sembunyikan, tapi ada aja kan yang tahu. Makanya ada orang yang kadang bersedekah diam-diam, tapi subhanallah yang nerima tahu enggak? Si fulan yang bersedekah. Nah, si fulan ini kan yang menerima sedekah kita,
pasti dia jadi corongnya kita, bukan begitu? Wek dia ngomong si ini. Bahkan bawa rombongan lagi kan untuk disedekahin, seperti itu. Kita nggak ingin ria, tapi orang tahu kita melakukan kebajikan. Nah, itu tidak termasuk apa? Ria. Kemudian menampakkan amal soleh yang harus ditampakkan, nggak mungkin karena itu ibadah yang sifatnya nampak. Seperti misalnya salat berjamaah. Sahib kita mana ya akhi? Nggak tahu, nggak pernah salat berjamaah lagi di Masjid Umar bin Khattab. Kali sakit kita telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya akhi, antum di mana? Where have you been? Sudah hampir 1 bulan nggak datang ke Masjid Umar bin Khattab. Ana takut ria kalau salat berjamaah. Antum kan laki-laki. Bukan begitu? Iya kan? Ini amal ibadah yang nggak bisa kita sembunyikan, bukan begitu? Kayak perempuan, dia sama bestinya nanya, "Ukhti, kenapa nggak pakai hijab?" Takut ria. Kalau pakai hijab seperti ini, anak takut ria. Biar aja deh, cukup Allah yang maha tahu tentang hati anak. Pintar banget ngomongnya, subhanallah. Ini nggak bisa disembunyikan kan? Seperti itu, ya. Orang beribadah yang nampak itu nggak mungkin disembunyikan. Kayak misalnya haji dan umrah kita katakan. Kita sebagai ustadz misalnya, kan ngomong, "Afwan ya akhi, ana pekan depan mau umrah nih. Jadi nggak bisa ngisi kajian di Darul Ikhwan, di Masjid Umar bin Khattab, di Masjid Utsman bin Affan, ya, di Masjid Baitur Rahim. Ana nggak bisa nih, afwan." Ustadz pakai riak lagi, dia pakai nyebutkan. Astagfirullahaladzim, ana masa nggak info kepada antum? Ya, Ustadz kemana? Tahu-tahu, Ustadz di mana Ustadz? Nih jamaah udah banyak kajian. Ana di Mekah. La haula wala quwata illa billah. Yang ada berantem tuh dengan DKM masjid nanti ujung-ujungnya. Kenapa nggak info? Ana takut riak ya. Astagfirullahaladzim. La haula. Kan nggak mungkin kita sebagai jenggot ini. Nggak mungkin kan? Subhanallah, antum kelimis. Kenapa kayak perempuan begini ya akhi? Antum kalau dipakai hijab udah deh, manis banget kayaknya udah. Nah, ana takut ria kalau pakai jenggot begini kan seperti la haul. Ini ibadah nggak bisa disembunyikan, bukan begitu? Nah, maka oleh sebab itu kita katakan bahwasannya apa? Ya, ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan ya kita harus tampakkan dan kita jaga hati saja jangan sampai apa? Ria dan sum'ah. Nah, kemudian selanjutnya ya tentunya kita berusaha ya untuk menjaga amal kita tersembunyi. Kita bukan orang yang misalnya umrah itu pamer akan sesuatu. Seperti sebagian orang ya, mau berangkat nih umrah misalnya. Kita sudah sembunyikan, kita orang-orang tertentu aja yang tahu. Tapi kan kita bikin konten itu ingin menunjukkan sesuatu dong. Nih ibu-ibu deh biasanya ibu-ibu. Ayo Pi, kita bikin konten dulu nih. Atau my sweetheart aja. Alhamdulillah berkat nikmat Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita bisa umrah. Ya subhanallah. Berangkat dari Pangkal Pinang menuju Jakarta. Ting-teng. Kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, belum lagi nanti. Tawaf sempat-sempatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Dan seterusnya doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Ar-Rahman ya Rahim, kabulkanlah doaku ya Allah. Jagalah suamiku ya Allah. Jaga hati dan matanya ya Allah. Jangan sampai jelalatan ya Allah. Jagalah hatinya ya Allah. Jangan sampai dia tersebut ke lain hati ya Allah. Cukupkan diriku saja ya Allah. Ting-teng. Nah, kan seperti itu. Kita kan gak begitu ya. Ini memang ibadah yang nampak, tapi kan gak begitu juga kali. Itu kan jelas ingin dipuji dong. Kalau sudah ya ke grup misalnya ke grup Masjid Umar bin Khattab, ngapain? Subhanallah. Apalagi ayo videoin. Allah, pakai nangis lagi. Subhanallah. Sudah. Kim. Itu jelas sudah. Apa tujuannya begitu kayak Kim begitu? Allah Akbar. Makanya jaga hati ya. Apa yang subhanallah. Kita jagalah yang begitu-begituan itu. Tapi kan kalau kita menginfokan Ustadz ngisi kajian di Umar bin Khattab, mau nggak mau harus ngomong dong. Kita kan nggak bikin konten seperti itu. Kecuali kalau antum pemilik travel, wajar bikin konten. Alhamdulillah. Kita bulan Januari ini ada 3 bis nih berangkat. Alhamdulillah. Dari Pangkal Pinang ada 1 bis. Alhamdulillah. Dari Jakarta ada 2 bis. Masya Allah.
ada ketua DKM Masjid Umar bin Khattab juga ikut. Kemudian kita wawancara bagaimana keadaan travel kami, fasilitasnya mencukupi atau menyenangkan buat antum, atau mungkin ada kritikan. Oh nikmat banget, makannya enak, Masya Allah. Itu sebelum kita minta sudah makanan datang. Allahu. Nah itu kan iklan kita nanti bikin supaya orang ikut umrah dengan kita, ya kan? Seperti itu. Ya nggak mungkin lah kita bikin travel pure ibadah saja kan? Pasti ada sesuatu kan? Bukan begitu ikhwan? Nggak mungkin dong. Ana sih tujuan untuk bikin travel ini agar teman-teman beribadahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagus, cakep. Itu pondasi awal. Tapi kan nggak mungkin antum, jamaah antum dibikin gratis semua. Nggak mungkin, pakai bayar kan? Di situ ada subhanallah nominal kan? Keuntungan bukan begitu? Ya nggak ada masalah. Antum bikin konten begitu untuk tujuan menarik apa? Menarik agar jamaah subhanallah masuk ya untuk ikut travel kita. Nggak ada masalah ya. Seperti itu. Nah termasuk player kan bikin kajian. Bikin player nggak kita? Iklan nggak? Insya Allah Ustadz ini akan mengisi kajian dan seterusnya. Si Ustadz pakai riak ya, kajian aja diiklankan. Nggak bisa. Kalau misalnya kita nggak iklankan, nggak ada yang datang. Kesian Ustadznya, ya Allah jauh-jauh datang. La ilaha illallah. Nggak ada manusianya, buat apa diundang? Kan seperti itu. Itu ibadah ya, ibadah yang harus ditampakkan, yang nggak mungkin kita menyembunyikannya. Cuma secara umum kita katakan kita sembunyikan, tapi memang ada ibadah-ibadah yang nggak mungkin kita sembunyikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kita memberikan nafkah kepada istri kita, mungkin nggak kita sembunyikan? Kita bilang, suami ana nih zalim banget nggak ngasih nafkah. Kan ustadz yang masalah, ustadz terus nih, ustadz yang suruh. Pasti ustadz yang menyelesaikan masalah, kan seperti itu. Kita panggil suaminya. Amang, kenapa sih Amang nggak ngasih nafkah kepada istri itu? Anak takut ria, Ustaz. Makanya anak kasih nafkah. Itu kan ibadah, Ustaz ya? Iya. Enggak begitu juga kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga ini. Subhanallah. Seseorang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain atau ada suasana baru, misalnya. Antum itu enggak suka puasa karena antum masih doyan makan, bukan begitu? Tapi subhanallah, antum punya bestie nih. Ya, apa bestie dia? Soulmate, teman dekat banget yang sehati, suka puasa Senin Kemis. Antum nggak mungkin juga ke restoran sendirian kan? Biasanya sama-sama. Seperti itu. Oh, besok kita puasa nih, hari Senin, ya kan? Seperti itu. Antum karena sahib-sahib pada berpuasa semua, ikut puasa juga kan? Nggak mungkin makan sendirian tuh. Nah, seperti itu ria nggak? Ya tentu tidak. Kita katakan, subhanallah, seseorang yang mampir ke rumah ustadz, dia nginap di rumah ustadz. Ustadz Masya Allah, jam 2 sudah bangun untuk tahajud qiyamul lail. Kita kan gak enak hati, subhanallah, masa tamu molor, tidur, akhirnya kita terbangun, ikut tahajud juga dengan tuh ustadz. Misalnya, apakah itu ria? Tentu tidak. Karena dia tersebut melihat seseorang melakukan kebaikan, kemudian dia terpicu dan terpacu untuk beramal soleh juga. Itu juga bukan apa? Bukan riya. Wallahu alam bissawab. Terakhir, sebagai penutupnya kita katakan bagaimana cara menghindari penyakit riya tersebut. Yang pertama tentu kita ini kan lemah ya, mudah dipuji oleh manusia, bukan begitu? Allahu akbar. Makanya antum kalau sama kita nih, sama ustadz, biasa-biasa aja. Kenapa sih antum lebih tua daripada aneh? Jangan terlalu aduh anak gak enak hati kadang. Antum percis kayak kakek anak, kayak abah anak. Masa antum begitu banget gitu loh sikapnya? Oh, dituntunin kita, dia dijagain. Wah, nggak usah. Aduh, kita manusia sama aja udah. Kita kan akhirnya takut juga nih. Kan nggak tahu dalam hati kan seperti itu. Subhanallah, sama aja. Nah, karena kita lemah tadi, kadang terbawa tuh, ya ingin dipuji oleh manusia dan seterusnya. Sampai nanti ada ucapan, kalau berkaitan dengan hukum ini sih, Ustadz ini deh, yo keren udah itu. Nah, omongan itu terdengar oleh kita kak, kita lemah. Memang anak begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, karena lemah kita itu, kita minta pertolongan sama Allah, yaitu apa? Berdoa. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita dari jalur sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika musyrika a'lam wa
lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik. Aku paham, yang aku mengetahui itu adalah perbuatan syirik. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Seandainya dalam perjalanan hidupku ini ketika melakukan amalan dan ibadah ada kesyirikan yang aku tidak ketahui, ampunilah dosa-dosaku. Nah, doa ini selalu kita baca. Termasuk doa yang ringan yang biasa dibaca oleh Nabi SAW sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minar riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit riya dan juga penyakit apa? Sum'ah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak beliau pada nomor hadis 1994. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghindari penyakit riya ini, melatih diri untuk menyembunyikan amalan kita. Jangan hobinya itu menceritakan amal ibadah kita dan kebaikan-kebaikan kita. Kita ini manusia itu condong menceritakan kebaikan-kebaikan kan? Tapi menceritakan keburukan kita mustahil itu. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 2313. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Setiap beramal saleh, ya sembunyikan. Seperti antum bersedekah dengan para janda, antum sembunyikan. Ngapain antum pakai ceritakan itu? Subhanallah, yang ada nanti ujung-ujungnya berantem sama istri antum, kan seperti itu. Nah, subhanallah, antum kadang modus juga sih. Janda-janda yang muda antum datangin, janda yang nenek-nenek anak antum gak pernah datangin. Kenapa? Niti fulusnya sama istri antum. Kenapa? Modus kan antum itu? Jelas banget itu. Itu bukan menyembunyikan lagi. Ada sesuatu di balik itu. Menikah nggak berani, ujung-ujungnya cara yang begitu dipakai. La haula wala quwata illa billah. Nah, kata Al-Imam Abu Hazim, beliau berkata begini. Uktum hasanatika kama taktumu sayyiatika. Tolong sembunyikan amal ibadah kalian. Tolong sembunyikan amal kebajikan kalian, sebagaimana kalian itu menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Kita kan pasti ingin menutupi aib kita, keburukan kita. Gimana caranya amal perbuatan baik kita itu kita tutup aja tuh. Kita tutup aja. Jangan pakai cerita. Kan seperti itu kita nyumbang. Gitu loh. Coba udah kita cari tema yang lain. Nah, selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, ya, supaya untuk menghilangkan penyakit riya setiap beramal, mengenungkan tentang nasib orang-orang yang riya di dunia ini dan di akhirat kelak. Subhanallah. Ingat ya, segala sesuatu yang kita rahasiakan ini akan ditampakkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah At-Tariq ayat yang ke-9. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat tersebut ditampakkan segala rahasia. Orang yang ria di dunia itu orang yang sangat kesian. Hidupnya penuh kesengsaraan. Coba kita pikirkan. Bagaimana mungkin orang itu menggantungkan kebahagiaan kepada sejumlah manusia yang ada di dunia ini. Ya, dia itu baru bahagia kalau orang-orang itu memuji dia. Dia baru bahagia kalau orang-orang itu mengakui kebaikan-kebaikan dia. Semakin banyak orang yang mengetahui perbuatan baiknya dan semakin dia tersebut dipuji oleh manusia, dia semakin bahagia. Subhanallah. Akan tetapi jika ternyata tidak ada yang mengakui perbuatan dia dan tidak ada yang memuji amal ibadah dia, dia gelisah, dia sengsara, ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit koid, ya kan, kesian. Sudah rapi. Kok nggak ada ya? Allahu Akbar. Kan kesian itu. Mencari kebahagiaan dari segelintir manusia agar dipuji.
Si ustaz nggak muji anak, ya anak sudah bilang itu masjid anak yang bangun. Allahu Akbar, diam aja, senyum-senyum aja. Ini ustaz ya Allah, offset kayaknya nih orangnya, nggak mau. Marah-marah yang ada. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu di dunia tuh sakit kalau nggak dipuji. Subhanallah. Sama seseorang yang sudah dandan rapi nih, masya Allah, ya, sudah macam-macam. Keluar rumah itu luar biasa, pakaian elegan banget lah. Ini biasanya perempuan kan, seperti itu. Tas aja yang dibawa minimal Hermes atau Gucci atau misalnya Louis Vuitton. Dandanan luar biasa, ya, puluhan juta kali kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah dia lakukan. Tapi ketika berhadapan dengan besti-bestinya, walau seorang yang memuji dia. Lu pada nggak lihat? Kenapa? Biasa aja. Oh ya masya Allah tuh. Baru ketawa sendiri Allah. Kesian kok, sengsara banget hidupnya. Apa kaitan dengan amal ibadah? Ya, subhanallah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan, menginfokan amal ibadahnya di dunia, Allah Jalla wa'ala akan memperdengarkan tentang kejelekan dan keburukannya di akhirat kelak. Wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang suka mempertontonkan perbuatan kebajikannya, maka Allah Jalla wa'ala akan mempertontonkan keburukan dan kejelekannya. Nah, kemudian yang keempat, ya, untuk menghindari penyakit riya dan sum'ah, merenungkan hakikat orang yang diharapkan pujian. Yang memuji kita siapa? Manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi juga. Dia berpakaian, kita juga berpakaian. Makhluk Allah Jalla wa'ala, bukan begitu? Subhanallah. Ngapain kita mengharapkan pujian dan puja-pujinya, apresiasinya dari makhluk Allah juga? Mereka adalah manusia seperti kita. Makhluk Allah itu, subhanallah, kita ini semua kan kondisinya fuqara, ya, fakir, miskin, lemah, ya, Jalla wa'ala. Dan terlebih lagi ikhwan, ya, terlebih lagi nih, kita harus punya kepedean nih. Harus punya kepedean. Belum tentu ya, belum tentu orang yang kita harapkan puja-pujinya itu atau apresiasinya dari dia tersebut itu lebih baik daripada kita. Bukan begitu? Tentu ibadahnya lebih hebat daripada kita. Ngapain kita mencari pujian dari dia? Bukan begitu? Itulah manusia kadang. Ini beda ini. Tokoh besar. Masya Allah ini itu. Ya Allah, yang paling penting buat kita itu Allah memuji kita enggak? Yang paling penting Allah Jalla wa'ala memberikan hasanat buat kita enggak? Yang paling penting buat kita Allah meridhai kita. Adapun manusia, we don't care. Kita enggak peduli. Dia memuji, tidak membuat kita tersebut terbang ke langit. Dia menghinakan kita, bukan mengakibatkan kita musnah dan binasa. Bukan begitu? Udah tenang. Saat inti Masya Allah saat ini. Bukan terbang ke langit, enggak kan? Tetap di dunia kita. Bukan begitu. Saat inti, saat diomongin ini. Kita enggak tumbang juga kan? Aman kan Pak? Karena kita enggak pernah peduli dengan apa yang diucapkan oleh manusia tersebut. Pak, kalau antum ingin hidup bahagia, Bu, kalau ibu ingin hidup bahagia, jangan suka memperhatikan omongan orang. Ya, pujiannya tidak membuat tersebut terbang ke langit. Ya, penghinaan dia bukan membuat kita tersebut tumbang, ya, bukan membuat kita tetap. Kita cari adalah ridhonya Allah Jalla wa ala. Wallahu alam bissawab. Dan yang jelas kita katakan terakhir, pastikan beramalnya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Pastikan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana al muslimin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fad'u Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Makanya antum doakan aneh, doakan ustaz ikhlas karena Allah Jalla wa ala.
Terkadang kan kita ada perasaan juga, oh, enak ya dipuji ya. Enak, subhanallah. Kita dihormati betul. Makan apa saat? Makan ini, oh ini. Diangkat-angkat, dipuji. Aduh, astagfirullah. Takut kita. Ujung-ujungnya nanti minta pujian dengan manusia. Maka ikhlas. Ikhlas yang harus kita kuatkan. Ikhlas kita. Ikhlas dalam beramal. Antum hayati itu. Salah satu doa istiftah itu kan ada sekitar 12 doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Yang panjang itu yang biasa dibaca oleh orang kita. Penggalannya itu apa? Innas salati wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ana sudah dicolek. Cukup saat kajian saat sudah lewat jam 6 katanya. Barakallahu fiikum. Jazaa. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.